Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Ayatul banat kaifa halukun hayyakunallah. Anak-anak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Yang melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu tentang pentingnya mempelajari akidah. Ada banyak poin yang dapat disampaikan tentang penting mempelajari ilmu akidah agar kita tidak bosan untuk terus mempelajari ilmu akidah ini. Tapi untuk mempersingkatnya, maka akan disebutkan beberapa saja. Itu yang pertama, sebagai bentuk memperbaiki akidah kita. Ya, memperbaiki akidah seseorang. Karena dengan terus mempelajari ilmu akidah yang benar, maka akan semakin banyak penyimpangan-penyimpangan dari segi akidah yang akan kita ketahui dan dapat kita jauhi. Karena ketika kita tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut merupakan penyimpangan akidah, maka akan terus kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, tentang misalkan mendatangi para dukun. Mereka pikir itu hanya hal sepele, padahal itu hal yang berkaitan dengan akidah. Begitupun tentang orang yang bunuh diri, mereka pikir itu akan menghentikan permasalahan hidup mereka, padahal itu adalah bentuk kesengsaraan yang lebih buruk daripada cobaan hidup mereka di dunia. Dan ketika seseorang kurang memperdalami ilmu akidah atau banyak tidak mengetahui tentang hal akidah, maka akan sangat mudah baginya untuk jatuh ke dalam kesyirikan, yang mana dosa syirik sangatlah berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan ketika mereka belum bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Bahkan para nabi dan rasul, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika atau seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan beliau akan terhapuskan. Seluruh amalan yang pernah beliau lakukan akan terhapuskan, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik," dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, jikalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, nescaya seluruh amalanmu akan terhapuskan, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan di akhirat kelak tidak ada satupun orang merugi melainkan mereka yang masuk ke dalam neraka. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku, jikalau seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan terhapuskanlah seluruh amalan yang pernah mereka lakukan. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, yaqul, dikatakan, la batala fadhahaba anhum ajr a'malihim, maka amal mereka, pahala amalan mereka akan sirna dan batal, alatikan ya'malun, yang pernah mereka lakukan di dunia. Li'annallaha, kenapa alasannya kenapa dia batal dan terhapus? Li'annallaha la yaqbalu ma'asyirki bihi amala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan, tidak akan menerima amalan yang tercampur di dalamnya kesyirikan. Maka penting bagi kita untuk melakukan atau memperbaiki akidah kita, terus memperdalami ilmu akidah. Karena bayangkan saja, kita sudah capek beramal di dunia, ternyata di akhirat amalan tersebut akan sirna. Kemudian poin kedua, yaitu bentuk pentingnya kita mempelajari akidah, yaitu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, dan kita yakini hal tersebut, ya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, maka seseorang akan takut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat meskipun dia sedang sendiri, karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu saja akan mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang, karena ketika dia yakin bahwasanya seluruh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan
bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik untuknya, maka akan tenanglah hidupnya. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perkara seorang mukmin itu sungguh mengherankan, ajib, ya. Ketika dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu pun baik untuknya. Baik dia ditimpa kesenangan ataupun dia ditimpa oleh kesedihan, itu tetap baik untuk dirinya. Makanya itu mengherankan, tak? Tapi kapan hal tersebut terjadi? Ya, ketika dia memiliki akidah yang benar, dia yakin hal tersebut adalah baik untuk dirinya. Kemudian dalam ayat lain dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, mengelu-elukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kenapa dalam kenyataannya mereka tidak bahagia? Itu karena akidah mereka tidak benar. Apa yang disebutkan oleh lisan mereka tidak keluar dari hati mereka, tidak dibarengi dengan keyakinan yang teguh. Maka dari itu sulitlah mereka mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan pentingnya mempelajari akidah agar kita tetap terus semangat untuk mempelajari akidah. Kemudian ada tugas untuk kalian, yaitu ada 2 tugas. Yang pertama terdapat dalam surat apakah ayat yang disebutkan dalam video 2 dan 3. Sebutkan nama surat dan nomor ayat beserta artinya. Ingat nama suratnya saja dan nomor ayatnya, kemudian beserta artinya. Kemudian yang kedua, apa alasan paling penting untuk tetap mempelajari ilmu akidah? Ya, alasan-alasan mempelajari akidah. Dan jawabannya diketik di WA, bukan ditulis di kertas kemudian difoto, akan tapi diketik. Ya, waffaqakumullah wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.